Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Terima kasih anak-anak. Jadi pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya. Jadi Bapak mau cek dulu kesiapan anak-anak nih. HP-nya tolong yang lagi main game dimatikan dulu gamenya ya. Jadi dulu dalam pelajaran sejarah Indonesia ini. Baik, Bapak akan men-share atau mengirimkan PowerPoint Bapak dulu ya. Anak-anak tunggu sebentar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita berdoa dulu. Bapak lihat, Tika yang pertama masuk ke dalam ruang virtual kita. Jadi Bapak harap minta Tika untuk memimpin dulu dalam doa. Baik Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan masuk ke dalam materi manusia, ruang, dan waktu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena Bapak harapkan dengan lagu Indonesia Raya ini kita mencintai negara kita. Ya, ini kita absen dulu ya. Jadi nanti di sini sudah ada Bapak buat di Google Form ya, formulir. Jadi di situ nanti anak-anak bisa mengisinya. Sebelum itu Bapak absen juga di jurnal Bapak ya. Siswiani Budiasih. Hadir, Pak. Ada? Hadir, Pak. Yudi Aji. Siapa? Ada. Orang yang tidak masuk ini Bapak lihat, ya tolong nanti ditanyakan itu apakah dia sakit atau izin atau tanpa keterangan. Agar bapaknya yang sakit tolong dijenguk ya. Ayu, Sri Ayu. Ya, Pak. Jadi Ya, kalau Pak. ini sakit, coba dijenguk dulu, dilihat. Tapi ingat, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, ya, cuci tangan, ya, jangan berkerumun. Cukup satu orang dulu masuk, tidak boleh ramai-ramai ya. Ya. Siap. Siap, Pak. Baik, Pak. Literasi ya, jadi di sini ada bahan ajar yang sudah Bapak buat, ya nanti anak-anak bisa buka linknya ini, ya linknya ya, supaya nanti bisa langsung masuk ke bahan ajar Bapak buat ada di blog ya. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang sejarah ya. Jadi kenapa Bapak kasih gambar pohon? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Sejarah dari kata siajaratun yang berarti pohon, Pak. Iya, terima kasih. Jadi benar dalam pengertian sejarah ya, dari asal tadi sudah dikatakan Sri bahwa sejarah itu berasal dari bahasa Arab, Pak. Ya, yaitu sajaratun yang artinya pohon. Ya, benar sekali Sri. Jadi pohon itu bisa mengacu pada keturunan, asal usul, riwayat atau silsilah raja-raja. Kemudian masuk ke dalam pengertian sejarah menurut para ahli ya. Kemarin minggu yang lalu kita mempelajari tentang pengertian sejarah ya. Sudah ada Muhammad Hatta itu bukan hanya sekedar cerita kejayaan masa lalu, kemudian Muhammad Yamin yaitu suatu ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil penyelidikan, beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan, kemudian ada Aristoteles ya, merupakan satu sistem yang meneliti kejadian tersusun ya, dalam bentuk kronologi. Kemudian ada Patrick Gardiner, ya ada ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang telah diperbuat oleh manusia. Ya. Jadi apa kaitan materi sebelumnya dengan materi hari ini anak-anak? Tadi sudah Bapak katakan bahwa kita mempelajari tentang manusia, ruang dan waktu. Ya, keterkaitannya antara materi sebelumnya dengan materi hari ini apa? Ya, Pak, mau coba. Oh iya. Siapa ya? Ya, bahwa sejarah itu tidak bisa terlepas dari manusia, ruang, dan waktu, Pak, selalu berkaitan. Iya. Benar ya. Jadi benar sekali, tepuk tangan untuk Sri ya. Jadi sejarah itu kalau tidak ada manusia, tidak ada peristiwa, tidak ada
waktunya, tidak ada ruangnya, juga tidak akan ada sejarah. Jadi ini kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai ya, diharapkan harus bisa tuntas nanti ya. Jadi ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilannya. Yaitu yang pertama itu memahami konsep berpikir diakronis, kronologis, sinkronis, ruang, waktu, serta perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi nanti indikator pencapaian kompetensinya itu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, menjelaskan konsep manusia, ruang, dan waktu, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Ini nilai pengetahuannya ya anak-anak. Kemudian prakteknya, nanti anak-anak menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan atau media lain ya. Kemudian yang kedua menyajikan hasil telaah tentang konsep bahwa manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Ya. Untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik atau anak-anak melalui pembelajaran problem based learning ya, diharapkan mampu menganalisis kehidupan manusia dalam sejarah secara kritis. Nah, kalian atau anak-anak juga mampu membuat laporan hasil kajian tentang keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu sesuai yang dikaji dari video dokumenter peristiwa mandor. Jadi nanti Bapak akan buatkan video, nanti kalian anak-anak menganalisis video tersebut ya. Jadi nanti memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, kreatif, mampu memecahkan masalah, mampu mengembangkan dan menyajikan hasil analisis dengan baik. Ya, ini peta konsep ya, peta konsep materi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya, jadi ada manusia, ada ruang, kemudian ada waktu ya. Jadi ada manusia itu ada manusianya sendiri ya, kita ini, kemudian ada ruang itu ada lokal, nasional, dan dunia. Jadi nanti yang akan Bapak angkat di sini adalah yang lokal, ruangnya nanti ya, tentang peristiwa mandor. Kemudian masuk ke waktu, masa lampau, masa kini, dan masa datang. Yang waktunya masuk ke masa lampau karena dia bukan di hari ini atau masa kini atau yang akan datang ya. Tapi sebelum Bapak putar videonya, Bapak akan bagi dulu kelompoknya ya. Jadi di sini ada LKPD Bapak sudah buat, itu lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada tugas kalian adalah ya, nanti Bapak akan bentuk kelompok ini ya. Kelompok 1 dijawab ya, kalau Bapak sebutkan namanya dijawab ya. Baik, untuk, Pak. Supaya mengecek bahwa kalian ada dalam ruang virtual ini. Jangan nanti cuma ada fotonya tapi keluar ya. Kelompok 1 itu Susiana Budiasi. Siap, Pak. Susiani, Pak. Bukan Ya, Susiaji Ayu Fitria. Iya Pak, siap. Hadir. Kelompok 1 nanti itu menyebutkan ya nama tokoh maksimal 5 yang menjadi korban dalam peristiwa mandor. Kemudian menjelaskan mengenai peristiwa pembantaian di mandor pada masa pendudukan Jepang. Ya, jadi di sini peserta didik ya, anak-anak bersama kelompoknya diskusi, mengumpulkan data berupa informasi yang terkait dengan masalah yang harus dianalisis baik dari bahan ajar, buku paket, internet maupun dari sumber yang lain yang relevan ya. Jadi sudah ada bahan ajar Bapak, nanti videonya kita putar. Kemudian kelompok 2 Suban Ripai. Ada Pak. Ya, Sophie Rusmawati, kemudian Yuliasman ya. Jadi nanti Bapak kasih kelompok 1 manusia ya namanya. Kemudian kelompok 2 itu ruang ya. Kemudian kelompok 3 itu waktu ya. Jadi ada Sartika, Samson, Siti, dan Steny ya. Jadi ada Ya Pak, 3 siap. kelompok ya. Ya, kita putar dulu videonya sambil ditonton, sambil anak-anak berdiskusi ya, berdiskusi membahas materi ini ya. Sekarang anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Baik, Pak. Ya, silakan kelompok 1 dulu. Baik, saya Kelompok Pak ya. Susi. Oh iya, baik Ya. Pak. Saya izin share presentasi.
Ya, hasil diskusi Ya, kelompoknya. baik. 1. Terkait peristiwa mandor. Jadi, untuk rumusan masalahnya, sebutkan nama tokoh maksimal 5 yang menjadi korban dalam peristiwa mandor. Dan soal yang berikutnya adalah jelaskan mengenai peristiwa pembantaian di mandor pada masa pendudukan Jepang. Oke, saya akan coba menjawab. Nama tokoh dalam peristiwa mandor adalah J.E. Patiasina, Sarif Muhammad Al-Qadri, ada Pangeran Adipati, Pangeran Agung, dan Niapsun. Itu adalah nama tokoh dalam peristiwa mandor. Terus apa itu peristiwa mandor? Peristiwa mandor adalah sebuah peristiwa masa kelam pada tahun 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak. Yang ketiga, peristiwa mandor adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Dan peristiwa mandor ini sendiri sering dikenang dengan istilah tragedi mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang dengan samurai. Terima kasih Pak Tirza dan teman-teman, itu hasil presentasi kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi sudah jelas sekali ya. Jadi nanti kelompok 2 lagi untuk mempresentasikannya tugasnya. Oke, di sini hasil dari kelompok 2 ya, sebutkan nama tokoh maksimal 5 gitu ya dari peristiwa yang menjadi korban dalam peristiwa mandor. Kemudian simpulkanlah keterkaitan peristiwa pembantaian di Mandor pada masa pendudukan Jepang sebagai sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi jawabannya, nama tokoh dalam peristiwa Mandor, J.E. Patiasina, Sarif Muhammad Al-Qadri, Pangeran Adipati, Pangeran Agung, Yang Niapsun. Kemudian yang kedua jawabannya di mana dari peristiwa tersebut kita bisa mengetahui kehidupan masa lalu pada masa penjajahan Jepang di Kalimantan Barat. Dengan demikian kita bisa mencermin dari kejadian masa lampau yang bisa menjadi pedoman untuk masa sekarang dan yang akan datang, bahwa sejarah adalah jati diri bangsa yang tidak bisa berlalu begitu saja. Begitu kawan-kawan semua dari kelompok 2, terima kasih. Ya, terima kasih Juliasman. Ini kelompok 3. Ya, dipersilahkan. Ya, Pak. Ya, Sartika ya, mewakili teman-temannya ya. Kami dari kelompok S akan mempresentasikan. Di sini sama, soalnya yang pertama sebutkan nama tokoh maksimal 5 yang menjadi korban dalam peristiwa Mandor. Yang kedua adalah jelaskan mengenai proses perjuangan rakyat Kalimantan Barat pada peristiwa Mandor pada masa pendudukan Jepang. Hasil analisis kami, tokoh-tokohnya adalah Ang Niapsun, Lumbantea, Dr. Rubini, Kei Liangki, Ang Niapkan. Kemudian pertanyaan keduanya adalah tepatnya berkenaan dengan peristiwa Mandor pada tanggal 23 April 1943 banyak panembahan dan sultan di Kalimantan Barat yang tertangkap. Pertempuran pecah di perusahaan kayu, suku-suku Dayak dari Ketapang hingga Sekadau berkumpul berkenaan panggilan dari Mangkok Merah. Beredarnya Mangkok Merah ini sebagai pertanda melawan Jepang. Ya, sekian Pak, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kelompok. Terima kasih. Ya, jadi nanti hasil dari diskusi kelompok masing-masing nanti saling tukar ya, nanti masukkan ke grup ya. Kita sudah ada grupnya. Nanti yang ingin bertanya nanti di grup ya. Jadi di sini kita akan fokus kepada materi manusia, ruang dan waktu. Manusia hidup dalam ruang dan waktu, perubahan dan berkelanjutan. Jadi Bapak timbul pertanyaan nih, tahukah Anda bahwa antara manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang erat? Ada yang bisa berpendapat? Ayo cepat, nanti dapat bonus nilai nih. Sandi, Pak Sandi. Ya, Sandi, silakan.
ya manusia dan memiliki keterkaitan erat karena manusia itu, karena sejarah itu pelajari tentang sejarah kehidupan manusia itu sendiri, Pak. Jadi tentang manusia itu sebagai objek yang dipelajari gitu, Pak. Ya, terima kasih Sandi. Ya, berikan aplaus untuk Sandi. Ya. Jadi, ya, karena tanpa sejarah keberadaan manusia sebagai makhluk hidup perlu dipertanyakan. Ya, baliknya sejarah menjadi hampa tanpa ada manusia. Ya, harus didasarkan pada konsep bahwa sejarah merupakan kejadian-kejadian hasil perbuatan manusia. Dalam kajian sejarah ada 3 unsur, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan, ya, dan berinteraksi secara kronologis dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Ya, dalam konsep manusia, ya kita lihat di sini ada gambar, ada nampak gambarnya anak-anak? Iya Pak, ada. Oh ya, pertama ya di sini ada filsuf atau zaman poros ya, menyebarkan ajaran di 3 belahan dunia yang berbeda tanpa mengenal satu sama lain, namun ajaran mereka masih bertahan dan dipelajari hingga saat ini ya. Kemudian ada macan Asia ya, yang kita tahu bahwa presiden pertama kita ya, karena kalau tidak ada objeknya ini ya, manusia ya, itu yang menimbulkan ide-idenya menjadi sejarah ya. Jadi di sini dalam peristiwa sejarah manusia memiliki peran yang penting. Manusia merupakan aktor yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Mempelajari sejarah, kita mempelajari sejarah manusia bukan hewan. Sejarah hewan dan alam masuk dalam kajian biologi dan zoologi ya. Sejarah merupakan gambaran mengenai cara manusia mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan akal pikirannya. Ya, manusia sebagai aktor sejarah memiliki kemampuan berpikir, merupakan cikal bakal munculnya ide-ide kreatif. Kita masuk. Ada pertanyaan anak-anak mengenai manusia? Nampak anak-anak slide-nya? Nampak. Ya, ruang. Ruang itu adalah tempat merupakan unsur penting yang harus ada dalam sejarah. Apabila diibaratkan dengan sebuah pertunjukan, ruang merupakan panggung peristiwa sejarah yang berlangsung. Ya, jadi ada panggungnya, ya, ada sandiwaranya kalau dipentaskan, ya kan. Kemudian ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah dengan unsur-unsur geografi. Jadi ada letaknya, lokasinya ada, ya. Kemudian dengan demikian, kisah sejarah merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada suatu ruang atau tempat tertentu. Dan hal itulah menyebabkan setiap kejadian sejarah bersifat unik. Ada pertanyaan mengenai ruang, waktu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah keseluruhan rangkaian saat proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung ya. Unsur waktu dalam sejarah merupakan unsur yang penting karena mempelajari sejarah bukan mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan mempelajari yang memiliki latar belakang kurun waktu yang sebelumnya. Begitu pula sebuah peristiwa berpengaruh terhadap kurun waktu berikutnya. Nah, ini jadi masa lampau ya. Masa lampau itu adalah peristiwa sejarah yang merupakan fakta yang abadi dan tidak pernah berubah-ubah ya. Generasi penerus memahami setiap peristiwa sejarah agar peristiwa sejarah tidak terulang lagi untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Ya. Kemudian masa yang akan datang, peristiwa sejarah dapat dijadikan pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ya, kemudian lanjut ke perubahan. Ya, manusia atau masyarakat cepat atau lambat semua akan mengalami perubahan. Perubahan dapat dalam masyarakat terus berkelanjutan seiring dengan perjalanan waktu. Kemudian berkelanjutan kesinambungan, ya. Arti kesinambungan adalah mempelajari sejarah kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang merupakan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan. Jadi maksudnya adalah kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai tidak terpisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang. Ya.
Jadi ini salah satu keterkaitan manusia dan sejarah dalam peristiwa Mandor. Ya, ini adalah relief ya. Relief yang digambarkan suatu peristiwa Mandor di relief ya, menyangkut ruang dan waktu. Ya, ini juga reliefnya peristiwa pembantaian di Mandor ya. Kemudian ini ada salah satu tempat di mana seluruh rakyat yang ditawan dibawa ke tempat ini, kemudian mereka harus menghormati batu tersebut sebagai perwujudan dewa matahari atau Shinto yang dipercaya oleh orang Jepang. Setelah itu bagi mereka yang tidak mau mengikuti perintah Jepang, maka mereka akan ditembak atau diberi hukuman pancungan samurai. Ya, ini pembantaian atau pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat Kalimantan Barat ya. Di sini. Kemudian ini beberapa tokoh korban pada peristiwa Mandor ya. Selanjutnya ini gambar makam juang Mandor ya. Kemudian ada gambar tubuhnya. Ini ada orang Jepang memenggal kepala orang Kalimantan Barat ya. Ini kepalanya dipegang. Ya, kemudian kita lanjut bentuk perlawanan dari rakyat Kalimantan Barat ya, suku Dayak Desa Majang ya, dilatar belakangi perlakuan Jepang yang semena-mena terhadap suku Dayak ya, desa yakni pada tahun 1944-1945. Kemudian suku Dayak Ketapang Sakadau berkumpul berkenaan panggilan dari Mangkok Merah, beredarnya Mangkok Merah itu sebagai pertanda melawan Jepang ya. Jadi isyarat suku Dayak itu kalau ada kegiatannya yang genting ya, peristiwa genting untuk berperang itu mengirimkan mangkok merah ya, jadi itu simbolnya ya anak-anak. Kemudian Pontianak, Meliau dan Tayan ya, pembunuhan ini tersebar ke Pontianak, Meliau. Khawatir perlawanan ini tersebar ke wilayah lain, Jepang mengirim ekspedisi ke Meliau. Di saat bersamaan pula mereka mengadakan mufakat khawatir akan diserang Jepang. Pemimpin rakyat yang bernama Pangsuma berhasil membunuh Nagatani pada saat ia melakukan ekspedisi ke hulu Sungai Kapuas. Ya, jadi hasil dari peristiwa itu ya, jadi Gubernur Kalimantan Barat ya membuat hari berkabung daerah yaitu 28 Juni 1944 ya. Maknanya adalah sebagai penghormatan terhadap pejuang dan rakyat Kalimantan Barat yang gugur dalam pendudukan Jepang yang ditandai dengan penggibiran bendera setengah tiang yang mengakibatkan banyak korban jiwa dalam perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Ya, baik. Kita rangkum bersama apa yang kita pelajari hari ini. Topik kita membuat rangkuman apa yang kita pelajarin pada hari ini. Menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah bahwa manusia itu berkaitan erat dengan sebuah sejarah, dan pasti sejarah itu berhubungan dengan ruang dan waktu, Pak, karena tidak ada peristiwa sejarah yang tidak ada ruang dan waktunya, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, jadi sepakat ya anak-anaknya bahwa manusia itu hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu ya. Jadi dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan dengan masyarakat bangsanya bukan kajian utamanya. Jadi sejarah membahas aktivitas manusia pada masa lalu. Namun tidak juga pada masa lalu saja, tetapi membahas aktivitas manusia secara keseluruhan ya. Ya, lanjut yang kedua. Jadi kita sepakati juga bersama ya, konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa atau perubahan dalam kehidupan manusia sebagai subjeknya atau pelaku sejarahnya. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Saya, Pak, mau mencoba. Ya, Sri ini paling aktif di kelas ini. Bapak lihat dari tadi Sri ini selalu aktif. Ya, silakan berpendapat Sri. Ya, Pak, jadi sejarah itu selalu berkaitan dengan dimensi waktu. Waktu itu adalah kapan terjadinya suatu peristiwa itu. Nah, waktu ini terbagi menjadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, di mana kejadian yang terjadi di masa lalu itu dapat kita jadikan pelajaran agar tidak terulang kembali kejadian yang memiliki nilai buruk
di masa lalu itu jangan sampai terulang kembali di masa kini dan juga di masa yang akan datang, sehingga kejadian yang di masa lalu itu bisa kita ambil sisi baiknya Pak untuk kita jadikan pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu Pak menurut saya. Terima kasih. Iya, sangat amazing ya Sri, bagus sekali. Jadi memang benar ya, kita harus kalau berbicara tentang dimensi waktu ini ya, jadi ada masa lalu, ada masa kini dan masa depan ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini terjadi sehingga terjadi keterkaitan dengan kehidupan manusia di masa sekarang ya. Jadi dijadikan pelajaran ya. Ya, baik, terima kasih anak-anak, kita sudah di penghujung kegiatan belajar kita ya. Jadi sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini ya, anak-anak disilahkan, ini dulu ada tes penilaian pengetahuan ya. Jadi tinggal linknya diklik saja ya, atau dicatat di bukunya, nanti bisa setelah Bapak tutup boleh diisi, nanti minggu depan akan Bapak bahas nilainya yang tuntas, karena ketuntasannya itu 70 KKM-nya ya. Kalau nilainya tidak tuntas nanti akan Bapak lakukan remedial ya. Jadi remedial materi yang belum tuntas untuk anak-anak yang belum tuntas ya. Sebelum Bapak tutup ya, jadi Bapak ingin bertanya dulu ya, apa yang telah kita pelajari kali ini anak-anak? Manusia dalam dimensi ruang dan waktu, Pak. Iya, terima kasih, benar ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang didapatkan dari pelajaran kali ini? Punya manfaat enggak pelajaran hari ini? Ada yang bisa berpendapat? Sangat bermanfaat, Pak. Sangat Karena kita bermanfaat. bisa menghargai waktu dan Iya. manusia sebagai subjek sejarah. Iya, terima kasih Siti. Kemudian yang terakhir, apa yang paling kalian sukai dalam mempelajari materi ini? Materi apa yang paling disukai saat dibahas di sini? Ada enggak yang disukai atau semuanya tidak disukai? Tentang daerah kita sendiri, Pak, peristiwa Mandar itu, Pak. Karena belum paham Oh sekali. iya, jadi ya gimana Ilyasman? Karena banyak dari kita belum paham tentang peristiwa tersebut, Pak. Oh iya, jadi setelah Bapak sampaikan sudah mulai tertarik, sudah mulai mengetahui ya. Jadi sangat disukai juga jadinya, artinya melirik ya. Terima kasih Ilyasman ya. Jadi sudah kita pelajari bahwa yang dari yang kita dapat kita pelajari itu apa saja, manusia, ruang dan waktu, kemudian manfaatnya apa bagi kita ya, kemudian materi yang kita sukai agar bisa mengetahui peristiwa mandor atau peristiwa lokal kita ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, kita lihat dari sejarah Indonesia ya, yaitu Historia Vita Magistra ya. Jadi 1, 2, 3 kita sebutkan bersama-sama Historia Vita Magistra sambil tangannya diangkat gini 3 kali ya. Ya. 1, 2, 3. Historia Vita Magistra. Terima kasih, semangat ya. Ya, jadi untuk mengakhiri pelajaran hari ini, karena Bapak lihat tadi yang aktif itu adalah Sri. Jadi Sri, tolong Bapak untuk kita tutup kegiatan belajar kita hari ini. Pelajaran ini kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sri. Ya, Bapak ingatkan kembali kalau di rumah harus mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Ya, karena ini musim. Ya, Pak. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Salam sehat, Pak.